Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar kembali TIK ya. Sebelumnya Ustazah absen dulu, kelas 7. Ya, kita TIK yang kelas 7, nanti Ustazah absen dulu ya. Fania, Alika Asya, Arin, sakit. Askia, Maryam, Dara, Lila, Hafiza, Cici, Jihan, Zahra, Kansa, Marsha, sakit tadi demam ya sama Arin. Nadia, pulang, sakit. Udah berapa hari? Oh. Najwa, Naila, Baiti, Sabrina, Tiara, Sakila, Sandy, Husna, Zahira, Zelda, Ziva. Oke, berarti yang tidak hadir ada 4 orang ya. Maryam, Nadia, Arin, dan Marsha. Oke. Ya, semoga yang sakit segera sehat kembali ya. Amin. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya kita sama-sama tepuk fokus dulu ya. Nah, masih ingat tepuk fokus? Ya, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ya, oke. Ya, baik Ananda semuanya, kita akan masuk pembelajaran yang pertama ya. Kita mengenai berpikir komputasional. Baik. Ya, sebelumnya semuanya sudah ada bukunya ya? Ya. Nah, di sini bab 1 yang akan kita pelajari yaitu berpikir secara komputasional. Nah, tujuan yang di bab 1 ini yang pertama yaitu memahami definisi berpikir komputasional dengan benar. Yang kedua, memiliki kemampuan problem solving yang baik secara mandiri. Yang ketiga, mengetahui dan menjelaskan tentang algoritma dengan benar. 4, memahami struktur data dengan benar. Yang kelima, memahami representasi data dengan benar, ya. Nah, jadi sebelum masuk kita harus tahu dulu ini tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk. Apa itu berpikir komputasional? Ya. Nah, di buku sudah ada. Nah, di sini pun Ustazah akan menjelaskan, ya. Jadi berpikir secara komputasional yaitu pola pikir ya untuk berpikir secara logis, terstruktur dan kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah di dunia nyata, ya. Nah, di dunia nyata Ananda semuanya sudah sering berpikir secara komputasional, ya. Kata kuncinya nih ada 3 di sini ya. Logis, terstruktur, dan kreatif. Nah, kalau logis itu apa? Logis itu apa? Apa Alika? Kalau logis itu? Diedit lah nanti. Ya. Oke, ya lanjut aja ya. Nggak bisa kalau settingan nih. Oke, yang selanjutnya ada manfaat berpikir secara komputasional, ya. Nah, manfaatnya ini yang pertama. Nah, membiasakan otak manusia berpikir secara logis, ya, terstruktur dan kreatif. Jadi berdasarkan realita, tersusun dan juga mempunyai ide, ya. Yang kedua, membantu manusia dalam mengamati, menganalisis, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, membantu manusia memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Nah,
Nah, karena tadi Ustazah jelaskan sebelumnya, Anda semuanya dalam keseharian sudah berpikir secara komputasional. Jadi, ya Ustazah harapkan ke depannya juga, apa sih ya? Ya pokoknya gitu. Nanti banyak nih diedit-edit. Oke, selanjutnya ini ada 4 pilar berpikir secara komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Ya, ada dekomposisi. Yang kedua mengenal pola. 3 abstraksi. Dan 4 algoritma. Ini ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Ya, nah harus diingat-ingat apa saja 4 pilarnya. Ya, untuk pengertiannya ini bisa dibaca dulu. Nanti kita akan melihat contoh-contoh dari dekomposisi, mengenal pola, abstraksi, dan algoritma itu ya. Di sini Ustazah akan lebih menekankan tentang algoritma, yaitu langkah-langkah yang bersifat sistematis untuk memecahkan masalah. Ya. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya, nah kalau ini dibedakan, di sini ada masalahnya yaitu menyeduh kopi kemasan atau kopi saset. Ya, kalau dekomposisi, nah ini dia sesuai dengan pengertian yang tadi, mengurai masalah yang besar menjadi lebih sederhana. Contohnya masalah tadi untuk menyeduh kopi, ya kita harus uraikan dulu agar lebih sederhana, ya. Jadi sebelum menyeduh kopi, uraikan langkah-langkahnya. Misalnya siapkan cangkir dan sendok, ya. Siapkan air panas, siapkan kopi saset, ya. Setelah itu mengenal pola. Nah, mengenal pola ini mengenali kesamaan atau pola dalam masalah. Contoh yang tadi, ya. Jadi kita pahami dulu. Nah, proses menyeduh kopinya itu bagaimana? Menyobek kemasan kopinya, menuang kopinya, ya, menuang air panas dan mengaduk kopi menggunakan sendok. Jadi kita harus tahu polanya. Apakah misalnya mengaduk kopinya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Ya, kita harus tahu polanya, ya. Setelah itu tadi pilar yang ketiga, ini ada abstraksi, mengambil inti masalahnya, mengambil hal-hal pentingnya saja. Karena tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar dari pengenalan pola, lalu kita jelaskan secara intinya saja, ya. Jadi intinya di sini apa? Oh, merek kopinya yang digunakan apa, ya? Misalnya kopi Good Day. Lalu varian kopi yang dipakai apa? Misalnya lebih suka yang cappuccino, ya. Itu intinya, itu abstraksi, ya. Selanjutnya yang terakhir, di sini algoritma, langkah-langkah yang bersifat sistematis untuk memecahkan masalah, ya. Nah, jika sudah ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, tinggal ditulis algoritmanya. Algoritma sama dengan langkah-langkahnya, ya. Selain misalnya contohnya Ustazah, boleh nggak contohnya membuat telur dadar? Boleh, ya. Harus berpikir secara komputasional. Kalau ini kan langkah-langkah tadi menyeduh kopi. Langkah-langkah itu berbentuk poin-poin, ya. Ada poin 1, ya, sebelum membuat kopi itu bagaimana. Nah, kalau kalian misalnya membuat telur dadar, ya, dijelaskan algoritmanya, langkah-langkahnya dari 1 sampai berapa, ya. Oke, setelah itu Ustazah di sini akan membuat kelompok secara acak, ya. Kelompoknya yang hadir hari ini saja. Nah, setelah itu kita akan membuat algoritma, ya, dan nanti presentasi ke depan. Ya, ini ya kelompoknya tadi ya. Baik, ini di luar dari 4 temannya. Nah, sekarang Ustazah minta, jadi sekarang Ustazah minta kita membuat sebuah algoritma atau langkah-langkah. Nggak perlu ada dekomposisi, abstraksi, atau pengenalan pola ya. Hanya algoritma, itu membuat langkah-langkah, membuat sesuatu, ya. Jadi kita berusaha untuk berpikir secara komputasional. Nah, nanti bisa perwakilan 2 kelompok maju ke depan, ya. Nanti boleh di anggota kelompoknya dipilih siapa ketuanya, ya, moderator, dan nanti masing-masing harus membaca presentasinya ya. Oke, sekarang berkumpul dulu dengan anggota kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berpikir secara komputasional dengan algoritma. Dengan bab 1 berpikir komputasional, yaitu membuat teks algoritma dengan masalah cara membuat salad buah. Langkah-langkah membuat salad buah yang pertama akan dibacakan oleh salah satu perwakilan dari anggota kami, yaitu Filian Salsabila Safatalani. Yang pertama, langkah-langkah untuk membuat salad buah, yaitu siapkan buah seperti apel, melon, semangka, stroberi, buah naga, anggur, kelengkeng, dan lain-lain. Lalu potong buahnya menjadi bentuk dado. Lalu akan dibacakan oleh teman kami, Najwa. Yang ketiga, campur buah menjadi satu di wadah lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zeda. Nomor berapa? Campurkan susu kental manis, yogurt, dan mayo menjadi satu. Apa nih? Selanjutnya dibacakan oleh Dea. Tuangkan campuran saus ke atas buah-buahan yang sudah disatukan. Selanjutnya nomor 6 akan dibacakan oleh Betty. 6. Tambahkan topping seperti keju dan lain-lain. 7. Biar semakin segar dan enak dinikmati, masukkan ke dalam kulkas beberapa waktu. Lalu salad buah siap untuk disantap. Dan begitulah beberapa langkah untuk membuat salad buah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bab 1, berpikir komputasional. Masalahnya adalah membuat telur dadar. Algoritma dan langkah-langkahnya yaitu: 1. Siapkan alat dan bahan. Pecahkan telur ke dalam wadah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. 3. Tambahkan penyedap rasa secukupnya. 4. Kocok telur hingga bumbu merata. 5. Taruh wajan di atas kompor. Nomor selanjutnya akan dibacakan oleh Zara. 7. Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan. 7. Panaskan minyak. Selanjutnya nomor selanjutnya akan dibacakan oleh Dara. 8. Tuangkan telur yang sudah dikocok tadi ke dalam minyak yang sudah panas. 9. Lalu goreng telur hingga kecoklatan atau matang. 10. Tiriskan telur dari wajan. 11. Lalu letakkan telur di atas piring. 12. Telur dadar siap untuk disajikan. Bisa. Sekian dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oper kertasnya dari Sandy. Nah, Sandy, lihat terus kasih kertasnya ke Naila. Dah, kasih ke Jihan. Dah, kasih berikutnya. Dah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada oper aja kertas. Oper dari Asia. Dah, udah. Kuat kami. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, anak-anak sekalian, itu tadi
presentasi dari semuanya ya, sangat bagus sekali. Semuanya sudah bisa membuat algoritma tentang berpikir secara komputasional. Baik, Ustazah rasa cukup sekian. Jika salah dan kurang, Ustazah mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.